Jadi orang tua di zaman sekarang ini PR-nya banyak banget, tantangannya banyak banget. Beda sama orang zaman dulu ya kayak gitu ya. Tapi kita nggak bisa compare antara zaman sekarang dengan zaman dulu kayak gitu. Karena we are living in this moment kayak gitu kan. Tantangan kita banyak sekali gimana untuk bisa mengenali karakter anak. Kalau tadi kita ngobrolin tentang gimana anak itu supaya tetap punya survival skill kayak gitu ya. PR-nya kita juga sudah ada di bagian sana. Tapi sekarang yang paling penting adalah mengenali karakter anak. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana sih jadi orang tua? Susah nggak sih? Gimana jadi anak? Lebih susah mungkin. Tapi gimana caranya kita bisa memiliki hubungan orang tua dan anak yang baik? Gimana menjadi orang tua yang seharusnya? Gimana menjadi anak pun yang seharusnya? Kita akan cari tahu selengkapnya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang kepala sekolah dan juga early childhood educators. Siapa beliau? Yes, benar banget. Miss Ima. Kita akan tanya-tanya bagaimana sih kita akan mendidik anak kita dan kita menjadi orang tua yang baik. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan saya Miss Ima, salah satu early childhood educator di Bali dan juga salah satu kepala sekolah di sekolah swasta yang ada di Bali. Banyak sih sebenarnya kalau poinnya harus dijelasin ya kayak gitu, tapi satu hal yang membuat saya tertarik sekali dengan dunia pendidikan, apalagi setelah sempat ya, maksudnya loncat ke sana kemari gitu ya untuk kerja di berbagai bidang, akhirnya memutuskan di bidang pendidikan, khususnya di pendidikan anak usia dini karena ternyata ngajar anak usia dini itu adalah memulihkan juga luka masa kecil dan juga belajar dengan berdamai dengan inner child ya. Dan ternyata ngajarin anak usia dini itu nggak semudah yang kita bayangkan, malah banyak ada layer rahasia yang ternyata setelah makin dikulik, wah ini semakin menarik dan akhirnya jatuh cinta sama pendidikan di anak usia dini. Kalau kita bilang dari teori teori growth-nya anak-anak juga ya. Kalau anak usia dini mungkin ada beberapa fase yang memang mereka dari otaknya sendiri itu belum berkembang dengan sempurna. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin di fase anak yang udah di SD lah atau SMP atau SMA di mana mereka nalarnya sudah main kayak gitu. Nah, di sini ada sedikit challenge ya kalau kita bilang ketika ngajar anak usia dini ngadepin mereka yang mungkin nalar atau kalau kita bilang logikanya belum jalan sepenuhnya kayak gitu. Nah di sana ada challenge-nya dan itu menarik sekali untuk mempelajari pendidikan anak usia dini. Tamatan didikan VOC yang sekarang ini mulai muncul dan akhirnya punya anak juga dan mungkin masih terbawa dengan gimana mereka punya memori tentang masa lalu ngedidik anak, apalagi kalau umpamanya belum sempat tersentuh dengan banyaknya informasi atau edukasi di Instagram atau mungkin di media-media lainnya. Jadi kadang memori masa lalu, didikan masa lalu itu muncul dan akhirnya diberikan kepada anak. Padahal kalau kita lihat anak zaman sekarang ya mungkin dengan banyaknya sumber informasi yang bisa mereka dapatkan kayak gitu, itu membuat mereka nggak bisa dididik dengan cara VOC. Jadi ada pendekatan khusus yang mungkin harus disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Dan sebenarnya kita sebagai orang tua ya, maksudnya orang tua yang mantan didikan VOC itu sebenarnya informasinya sangat luber. Tantangan di kita adalah gimana kita bisa memilih informasi mana yang kira-kira bisa kita aplikasikan untuk anak kita. Karena kadang bisa jadi nih masih ada beberapa anak yang cocok dengan didikan VOC, tapi ada juga nih beberapa anak yang ternyata nggak bisa dilatih dengan didikan VOC, malah mungkin harus dengan cara yang lebih lembut, mungkin harus dengan cara bagaimana orang tuanya ini menunjukkan menunjukkan cara melakukannya dan anaknya nanti akan meniru. Jadi tantangan untuk kita sebagai orang tua dari mantan didikan VOC adalah di sana untuk bisa memilih dan akhirnya mengambil mana yang kira-kira cocok nih parenting style-nya yang bisa kita aplikasikan untuk anak kita. Sempat ada beberapa orang tua yang sempat menyampaikan kekhawatirannya bahwa, dan ini wajar ya sebenarnya untuk seluruh orang tua menyampaikan kekhawatirannya bahwa mereka takut ketika anaknya ini dididik dengan cara lembut, apalagi mungkin ada bilangnya generasi strawberry lah kayak gitu ya, dididik dengan cara lembut, takutnya mereka tidak survive di luar sana, padahal dunia lumayan kejam gitu ya.
Tapi yang bisa kita bilang bahwa sebenarnya kekhawatiran itu wajar. Tapi bagaimana caranya kita melihat kira-kira survival skill apa nih yang bisa kita wariskan kepada anak kita. Karena bukan cuman didikan keras, tapi juga ada beberapa kompetensi yang memang harus diwarisi oleh si anak supaya nanti dia punya bekal. Contoh adalah bagaimana mereka bisa berpikir secara kritis. Jadi ketika ada informasi, mereka bukan cuma yang langsung menyerap begitu saja, tapi mereka masih bisa mengolah, masih bisa menganalisa, oh ini informasi ini bisa aku gunakan, oh ini ternyata tidak relevan, atau mungkin oh ini ternyata cuma hoax aja nih, nggak perlu aku lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh kompetensi yang mungkin bisa diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi bukan yang takut mendidiknya secara keras. Mungkin bisa kita bedakan ya antara tegas dengan keras. Mungkin tegas di sini adalah kita bisa memberikan batasan kepada anak kita sejauh mana mereka bisa mengulik informasi dan bagaimana mereka bisa tetap menjaga diri mereka supaya tetap aman. Saya pernah ingat ada satu kalimat yang pernah bilang bahwa anak itu adalah bukan milik kita, tapi milik zaman, kayak gitu. Jadi ngikutin bagaimana zaman itu. Kalau zaman kita dulu mungkin kita mainannya banyak di lapangan, outdoor gitu. Bahkan kita mungkin nggak kenal sama yang namanya HP. HP mungkin baru kenal ketika udah sekolah SMP, SMA gitu ya. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang zamannya memang sudah berbeda gitu. Anak-anak zaman sekarang mereka sudah terpapar dengan yang namanya HP, gadget, tab, laptop dan apapun itu dari usia dini kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin bahwa derasnya informasi, penggunaan gadget dan lain-lainnya itu menjadi alasan untuk kita nggak bisa menyiapkan anak-anak yang kuat secara fisik dan emosi juga gitu. Nah, sebenarnya bisa diatasi dengan cara screen time-nya mungkin dibatasi. Untuk anak yang usia 2 tahun memang di bawah 2 tahun masih belum bisa menggunakan screen gitu ya, karena itu akan mempengaruhi banget stimulasi dan lain-lainnya. Tantangan yang lainnya adalah ketantangan waktu, karena kadang orang tua kita bisa lihat mereka sedang mempersiapkan dana pendidikan atau apapun itu untuk masa depan untuk anaknya, tapi kadang lupa untuk hidup di zaman sekarang, di masa sekarang, bahwa anak itu cepat banget bertumbuhnya. Kadang kita nggak sadar kalau umpamanya sebulan aja ternyata mereka udah makin tinggi kayak gitu. Nah, jadi tantangannya adalah waktu. Buat parents mungkin bisa punya waktu, paling nggak ya diluangkanlah waktunya. Kalau kita bilang nggak ada waktu, itu mungkin salah satu excuse ya bahwa sebenarnya kita bisa meluangkan waktu. Kalau memang Senin sampai dengan Jumat penuh dengan penuh dengan pekerjaan atau mungkin tuntutan kantor dan lain-lainnya, kita masih punya waktu Sabtu dan Minggu. Atau kalaupun pulang dari kantor bisa menyempatkan waktu sejam aja gitu ya untuk main bersama anak, menstimulasi anak. Entah itu mereka mungkin diajak untuk main di halaman gitu ya, ngumpulin bunga-bunga atau mungkin ngumpulin batu atau apa yang nanti bisa mereka gunakan. Dan saya rasa orang tua zaman sekarang nggak kekurangan ide untuk mencarikan ide stimulasi buat anak-anak. Dan itu tersebar banyak, baik itu ada di Pinterest maupun di Instagram, itu di sosial media banyak sekali kayak gitu ya. Jadi di sini cuman yang perlu di highlight oleh parents adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk parents itu sendiri bahwa masa anak ini nggak akan terulang 2 kali. Kadang kita bisa ngelihat bahwa ya udahlah ikutin kelas stimulasi dan lain-lainnya, tapi setelah itu ya udah kita nggak ada waktu lagi buat anak kayak gitu. Nah itu sayang sekali karena biasanya penyesalannya baru ada di akhir gitu. Padahal kita bisa meluangkan waktu paling nggak sejam lah atau mungkin 15 menit lah setiap hari, mungkin ngajakin mereka untuk ada di dapur bareng-bareng, mungkin ngeberantakin dapur. Itu kan juga momen-momen yang kadang mungkin mengesalkan pada saat sekarang ini, tapi ketika nanti sudah lewat itu mereka akan ingat bahwa oh iya ya ini adalah bekal. Karena dari pengalaman beberapa orang tua gitu ya yang sempat bercerita, anaknya sebelum kenal screen time gitu ya, kenal dengan screen maksudnya gadget gitu ya, itu berbeda dengan anaknya yang sudah mengenal gadget. Jadi tapi sebenarnya tidak ada rasa penyesalan karena memang usianya sudah dipenuhi dengan kegiatan stimulasi yang diberikan untuk anaknya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin diminimalisir untuk screen time-nya. Jadi orang tua di zaman sekarang ini PR-nya banyak banget, tantangannya banyak banget. Beda sama orang zaman dulu ya kayak gitu ya. Tapi kita nggak bisa compare antara zaman sekarang dengan zaman dulu kayak gitu. Karena we are living in this moment kayak gitu kan.
Tantangan kita banyak sekali gimana untuk bisa mengenali karakter anak. Kalau tadi kita ngobrolin tentang gimana anak itu supaya tetap punya survival skill kayak gitu ya. PR-nya kita juga sudah ada di bagian sana. Tapi sekarang yang paling penting adalah mengenali karakter anak. Karena dengan derasnya informasi itu kita harus pilih-pilih mana sih yang sebenarnya sesuai dengan karakter anak. Bisa jadi ada anak yang memang tipikalnya adalah sensing, yang dia taat dengan keteraturan, harus belajar sesuai dengan aturan kayak gitu ya. Jadi harus detail sekali gitu. Ada anak thinking yang mungkin selalu menanyakan ini kenapa, ini bagaimana, dan selalu menanyakan alasan-alasan kayak gitu ya. Ketika kita larang pamannya jangan ke sana, pasti akan ditanya kenapa nggak boleh ke sana, emang ada apa gitu. Dan belum lagi nanti muncul kalimat-kalimat ceplos-ceplosan dari gen alpha ya, yang kadang-kadang lucu sekali juga, dan kadang-kadang kita juga mikir kenapa ya zaman kita nggak kepikiran untuk menanyakan hal ini. Nah kemudian ada juga mungkin karakter anak yang bawaannya adalah harus dekat sama orang tuanya, kemudian physical touch banget, dan harus dipenuhi dengan kasih sayang. Ada tipikal anak yang suka berimajinasi, ada anak yang ya udah spontan, instan kayak gitu ya. Jadi kayak pengen hasilnya yang langsung instan. Karakter anak ini bisa jadi beda ya tiap bahkan anak kembar pun biasanya karakternya juga berbeda kayak gitu. Nah, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah jeda gitu ya. Mindful dulu nih untuk ngeliatin bahwa oh anak saya tidak sama nih dengan anak lain kayak gitu. Anak saya punya karakter seperti ini nih kayaknya. Tapi kalau umpamanya nggak yakin, sebenarnya ada banyak tools yang bisa parents gunakan untuk mengetahui karakter, minat, dan bakat anak kayak gitu. Dan sebenarnya orang tua adalah orang terdekat yang bisa mengenali karakternya sendiri. Tapi kalau memang belum yakin, parents bisa menggunakan banyak tools di luar sana untuk bisa tahu apa sih karakter dan minat bakat anaknya. Tadi udah beberapa PR ya, terus nambah lagi nih PR-nya untuk komunikasi. Udah harus nyari karakter anak, udah harus bagaimana untuk bisa stimulasi anak. Sekarang komunikasi, karena memang kalau kita lihat trennya lagi di Instagram saat ini adalah ada orang tua yang merasa kehilangan anaknya di usia remaja. Padahal dulu mungkin kayak, ih kok lengket banget sih anakku, kok selalu bercerita dan lain-lainnya. Tapi ketika udah remaja, sekarang malah anaknya yang pergi. Nah, ini menarik karena gini, kita sebagai kita bilang tamatan didikan VOC atau mungkin ya generasi milenial gitu ya, berpikirnya adalah kita selalu dilatih terbiasa dengan instruksi. Jadi kita terbiasa dengan, ayo lakukan ini, nggak boleh kayak gini, harus ke sini. Bahkan mungkin pilihan beberapa parents, mungkin ada yang pilihan kuliahnya juga ditentukan oleh orang tua, ada mungkin kayak gitu ya. Dan itu adalah kita mengikuti, kita menjadi seseorang yang sangat penurut kayak gitu. Sedangkan anak zaman sekarang, itu tipikalnya adalah tipikal anak yang menanyakan dulu, dan ini critical thinkingnya jalan, artinya mereka main critical thinkingnya. Kenapa nggak boleh ke sana? Kan aku besar, kan aku bisa kayak gini. Kenapa nggak ke sana? Kenapa begini? Dan kita yang biasa bingung karena kita tidak terbiasa untuk bertanya pada saat kita dulu waktu masih kecil. Kita terbiasa untuk mengikuti satu instruksi atau satu arahan kayak gitu. Nah, jadi PR orang tuanya di sini adalah untuk bisa berkomunikasi dengan anak zaman sekarang, jangan langsung dikasih jawaban. Jadi kalau Pak ditanya, "Ma, kenapa sih langitnya gelap ya kalau mau hujan?" Nah, caranya adalah kita tanya balik. Menurut kamu kenapa? Kok bisa langitnya gelap kayak gitu? Kalau kamu mikirnya karena apa? Jadi dibalikin ke dia. Karena kita bukan tipikal yang ketika kita langsung ngasih jawaban, itu artinya kita udah secara nggak langsung kita udah menutup satu pintu critical thinking mereka. Jadi mereka nggak bisa berpikir, bukan nggak bisa ya, jadi mereka melewati satu proses untuk berpikir kritis. Jadi ketika kita kasih pertanyaan lagi, dia akan bertanya lagi, mungkin karena ini ya Maya, bener nggak sih kalau mau hujan langitnya langsung hitam, mungkin karena dia bawa banyak air ya Mama ya. Nah baru habis selesai itu kita latih dengan beberapa pengetahuan, kita masukkan pengetahuan-pengetahuan baru. Ini karena seperti ini. Nah kemudian kalau ngadepin anak-anak yang mungkin berperilaku sulit ya, contoh kayak empaya tantrum, kemudian nggak mau berbagi mainan, atau mungkin nggak mau dengar arahan, yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah tidak langsung merespon. Jadi biasanya kan kita langsung bereaksi kayak gitu, kenapa sih kok nggak mau kayak gini? Atau mungkin kita udah langsung malu karena tantrumnya umpamanya di mall kayak gitu ya, terus ntar takutnya diliatin oleh orang-orang kayak gitu. Nah yang bisa kita lakukan adalah pause gitu, jadi diam dulu kayak gitu, diam dulu, tenangin emosinya kita dulu, karena secara nggak langsung ketika itu terjadi mungkin dia akan recall memori kita ketika kita masih kecil. Jadi ya udah pause dulu, abis selesai itu coba dia mati, kenapa ya anak ini ya, kenapa dia tantrum ya, oh kayak tadi gara-gara lapar ya,
Habis itu baru mungkin komunikasinya pelan. Adek lagi sakit ya, atau mungkin adek lagi marah nih. Adek marah karena apa? Apa yang buat adek marah? Nah, jadi dari sana mungkin kelihatannya jadi kayak secara nggak langsung ketika kita melakukan itu kita sedang recover our inner child trauma. Jadi kita pelan-pelan juga sedang memeluk masa kecil kita yang lagi dulu aku nggak dapat perlakuan seperti ini, tapi aku ingin anakku dapat perlakuan yang seperti apa yang ingin aku rasakan, gitu. Jadi mungkin kuncinya adalah di komunikasi bagaimana kita ingin diperlakukan, seperti itulah kita berlakukan anak kita. Ada beberapa yang pernah bilang bahwa warisan paling baik untuk anak itu adalah pendidikan. Tapi menurut saya pribadi itu bukan pendidikan. Ada hal yang lebih penting lagi, menurut saya personal ya, apa warisan yang dibutuhkan banget oleh anak kita adalah bagaimana mereka bisa berdiri sendiri nantinya ketika kita sudah nggak ada. Nah ini mungkin kelihatannya simple, tapi untuk orang tua yang kadang merasa harus protect anaknya sedemikian rupa, ingatlah bahwa anak kita nggak selamanya bareng sama kita. Bisa jadi mungkin ya kita nggak pernah tahu usia kita bisa jadi nggak sepanjang itu bisa bersama anak-anak. Jadi ketika anak terlalu kita overprotect gitu ya, kadang mereka nggak punya kesempatan untuk mengeksplor beberapa hal. Kadang ketika kita kita sudah melindungi mereka dari suatu bahaya, mereka tidak tahu bahwa itu bahaya. Contoh, umpamanya kita tahu bahwa api itu panas dan kita tidak mau anak kita jadinya ketika pegang lilin dia langsung berasa panas. Nah, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita ajarkan bahwa mereka untuk tetap mengenal bahwa oh api itu panas dan kita nggak bisa mendekati api begitu saja mungkin dengan tangan telanjang, kayak itu nggak bisa. Jadi mungkin kita bisa ngerasakan bahwa oh suhunya sedekat ini rasanya panas loh dek, kayak gitu. Atau mungkin ketika kita bisa ngambil kertas dan kita berikan kepada mereka, terus kita suruh mereka untuk menaruhnya di atas lilin atau di atas api, itu terbakar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah I know mungkin masih kebawa beberapa ingatan-ingatan waktu masih kecil atau mungkin trauma-trauma atau mungkin pengalaman yang sebelumnya, dan kita nggak pengen anak kita jadi mengalami hal yang sama seperti kita dulu, jadi kita sangat melindunginya. Tapi ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa kita nggak akan selamanya bareng bersama anak kita dan mereka akan punya fasenya mereka sendiri, dan kita tentu nggak pengen anak kita nantinya nggak bisa survive di luar sana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sadari dulu bahwa kita nggak selamanya bareng sama mereka. Kemudian baru setelah muncul kesadaran itu, barulah kita bisa ngeliatin bahwa oh ada batasan di mana anak saya boleh belajar untuk mengetahui bahaya itu sampai segini, tapi dia tidak boleh keluar dari kotak bahaya ini. Jadi mereka masih tahu bahwa oh keluar dari kota ini bahaya banget, tapi aku masih bisa eksplor sekian. Jadi ketika kita bilang bahwa mungkin misalnya jalannya licin, jadi kita bisa kasih tahu adek itu jalannya licin. Kalau kamu jalan pakai sandal itu nanti bisa jatuh. Adek coba lihat ya, caranya seperti ini kayak gitu. Dan saya lihat juga di beberapa akun sosmed ada kok beberapa video yang orang tua belajar menunjukkan kepada anaknya bahwa ini adalah hasilnya ketika kamu melakukan ini dan kamu nggak tahu bahayanya seperti apa. Ketika orang tua ini menghadapi banyak kendala-kendala seperti tadi, PR-PR yang harus dikerjakan untuk menghadapi anak-anaknya sendiri, itu sebenarnya orang tua nggak bisa berdiri sendiri. They need the support system kayak gitu ya. Mereka butuh support system, dan support system itu biasanya bisa datang dari orang terdekat, mungkin kakek nenek. Nah, tapi biasanya kita nggak bisa pungkiri kadang-kadang gaya parentingnya kakek nenek dengan gaya parentingnya kita sebagai orang tua mungkin berbeda. Nah, di sana mungkin perlu ada komunikasi lagi nih, gimana caranya untuk bisa mereka support kita untuk mendidik anak. Nah, selain dari kakek nenek, biasanya support system yang lainnya yang kadang agak sedikit dilupakan itu adalah sekolah. Karena sekolah atau guru itu adalah support system yang kalau bisa kita bilang hampir beberapa sepertiga harinya mereka atau setengah harinya mereka itu ada di sekolah. Dan guru ini juga punya peranan penting gimana untuk bisa mensupport karakter anaknya sendiri, bagaimana untuk bisa mendidik mereka juga gitu ya, mendidik murid-murid ini kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa bilang di sini kolaborasi dari seluruh support system inilah yang nantinya akan ngebentuk anak-anak itu menjadi pribadi yang sesuai dengan zamannya.
tadi kita bilang ada support sistemnya, itu ada salah satunya adalah sekolah, maka mungkin pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa tahu bahwa anak kita, terutama anak usia dini ya, itu udah ibaratnya matang untuk bisa masuk sekolah atau mungkin udah cukup siap untuk masuk sekolah. Ini juga biasanya menjadi pertanyaan dari orang tua. Nah, kalau dari saya sendiri biasanya adalah tiap anak itu punya karakter, punya kesiapannya masing-masing. Jadi tidak harus patokannya bahwa nanti kalau maunya dia usia 3 tahun karena tetangganya sudah sekolah, jadi aku ikutkan lah karena kayaknya anakku udah bisa nih. Jadi bukan itu patokannya, tapi kita bisa ngelihat dari yang pertama adalah apakah dia sudah memahami rules-nya bahwa di sekolah nanti aku akan bertemu dengan orang asing nih. Orang asing itu adalah guru yang mungkin nanti pada awal masih terlihat asing, tapi setelahnya itu akan menjadi orang tua keduaku di sekolah. Nah, hal itu yang perlu diketahui dulu, apakah anaknya sudah bisa mengatasi perpisahan itu. Kalau anaknya belum bisa mengatasi perpisahan dan kita umpamanya maksain anak untuk masuk sekolah, takutnya adalah yang terjadi adalah anak-anak memiliki pengalaman yang buruk tentang sekolah, dan nanti bisa jadi mereka ketika usianya sudah masuk di TKA atau TKB itu mereka mau masuk sekolah, mereka masih ingat kemarin aku nggak suka karena kemarin aku kayak gini. Nah, itu jadi yang pertama adalah melihat dulu kesiapan anak dengan perpisahan. Kemudian yang kedua adalah melihat apakah anak ini sudah bisa berinteraksi dengan teman sebayanya atau mungkin dengan teman-teman yang di atas usianya. Karena ketika mungkin dia belum siap untuk berinteraksi, mungkin bukan yang sekolah ya, karena kalau sekolah kita bilang jamnya lumayan panjang, mungkin bisa ikut yang kelas play school yang kecil-kecilan yang umpamanya cuma sejam tapi didampingi dengan orang tua atau mungkin orang tuanya ada di sisi yang berbeda. Nah, jadi mungkin dua hal itu ya, dan yang hal ketiga atau keempat itu bisa kita cek dari karakternya masing-masing. Apakah memang tipikal anak ini adalah tipikal anak yang dia gampang aja berbaur dengan orang lain, atau mungkin dia tipikal yang cuek, atau mungkin dia tipikal yang dia bisa berpisah nggak masalah, tapi kalau umpamanya dia sama teman-temannya dia menjadi tipikal yang observan, jadi kayak hanya jadi apa yang ngeliatin, tapi dia sebenarnya udah siap untuk masuk sekolah. Jadi yang mungkin bisa dilihat oleh orang tua hanya dua dulu. Yang pertama adalah apakah anaknya udah siap untuk dengan perpisahan seperti itu, dan yang kedua apakah anaknya sudah punya cukup bekal untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kita ngobrolin lagi tentang anak, itu banyak hal yang sebenarnya dibahas ya, tapi mungkin satu kunci yang sebenarnya bisa diingat oleh orang tua, bagaimana life skill atau mungkin survival skill yang memang harus dimiliki oleh anak usia dini, dan itu menjadi bekal mereka untuk di masa yang akan datang, itu adalah mereka memahami kebutuhan mereka. Karena nggak banyak anak yang paham dengan kebutuhannya, karena kadang mereka cuman yang kayak mengikuti aja orang-orang yang ada di sekitarnya. Paham dengan kebutuhan ini bisa disesuaikan dengan usia mereka. For example, untuk anak yang usia dini, yang usia 2 tahun lah katakanlah, mereka paham nih bahwa mereka haus. Miss aku haus, misal kayak gitu. Jadi mereka tahu kemana mereka harus mengambil water bottle mereka, atau mungkin kemana mereka harus mengambil air minum. Kemudian mungkin untuk anak yang usianya lebih tinggi lagi, Miss aku pengen pipis, itu adalah kebutuhan. Karena ketika mereka tidak paham tentang kebutuhannya mereka tidak mengenali diri mereka, dan ini akan berefek kepada usia-usia yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka paham bahwa aku nggak suka loh kalau umpamanya aku diajak seperti ini, aku nggak suka seperti ini. Jadi mereka harus bisa menyampaikan pendapat mereka dan kebutuhan mereka. Itu adalah satu hal penting, karena ketika mereka sudah berani menyampaikan pendapat mereka, maka PR berikutnya adalah di orang tuanya, menjadi tempat aman bagi anak-anak mereka ini menyampaikan pendapat. Jadi ketika mereka sudah merasa aman, mereka akan bisa bertumbuh secara optimal. So parents, I know being adulting is very hard. Jadi orang dewasa itu sangat berat gitu ya. Walaupun dulu mungkin waktu kecil kita memimpikan untuk jadi orang dewasa, kita niruin gimana mama kita ngajak bayi dan lain-lainnya, dan kita mungkin main masak-masakan. Tapi ketika dewasa ternyata ada banyak hal yang lumayan challenging gitu ya, apalagi setelah menjadi orang tua. But parents, jangan lupa bahwa parents selalu punya support system di sekitarnya. And if you have any challenges or issue about how to communicate with your children, gimana berkomunikasi dengan anak, atau mungkin mentranslate bahasa anak gitu ya, maksudnya ini apa sih, kenapa sih karakternya seperti ini, I'm here, the ears is for you. Jadi saya siap untuk menjadi teman untuk mama papa, berbagi mungkin pendapat atau mungkin pengalaman dan lain-lainnya. So, Sobat Inspirasi, mungkin gak cukup untuk sekali aja kita ngobrol tentang ini. Jangan lupa nanti untuk follow Instagram saya, bisa ada di bawah sini, atau mungkin bisa langsung bermain di Win School untuk langsung mungkin ngelihat kira-kira support system seperti apa yang dibutuhkan oleh parents. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.
Wow, Sobat Inspirasi, dari Miss Ima kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata jadi orang tua itu nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Gimana caranya supaya kita menjadi orang tua yang baik? Tentunya butuh tahapan-tahapan yang sangat luar biasa yang seperti apa Miss Ima sampaikan tadi. Semoga Sobat Inspirasi bisa belajar banyak ya, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi generasi yang sangat luar biasa, yaitu generasi emasnya Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di lain kesempatan, bertemu narasumber yang sama hebatnya seperti Miss Ima, hanya di Inspirasi Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.